Episode 3, enak-enak sama dia. Hari ini Stella memulai aktivitas dengan semangat. Sudah cantik, ucap Stella menilai dirinya di cermin. Dia mengambil parfum aroma rose kesukaannya. Stella memakai dress pink selutut dengan renda bunga di bagian depan. Hari ini adalah hari pertama dia masuk universitas terbaik di kota Washington. Stella keluar dari kamar dan langsung berjalan menuju ruang makan. Selamat pagi, Mam, Dad, Oma, sapa Stella. Selamat pagi sayang. Ara belum keluar dari kamarnya. Tanya Stella. Ara sudah pergi pagi-pagi sekali karena harus ke kampus tepat waktu. Biasalah mahasiswi baru, jawab Alea sambil mengambilkan makanan untuk Stephen. Kenapa Ara tidak kuliah di London? Bukankah itu keinginannya sejak dulu? Tanya Stella. Katanya sih dia belum siap. Takutnya mengganggu Alvin, jawab Stephen. Dad, kenapa kita tidak menjodohkan saja Alvin dan Ara? Nanti dulu sayang. Biarlah mereka belajar sampai berhasil. Nanti kalau sudah waktunya Daddy akan bilang pada kakakmu itu, jawab Stephen. Mereka sepertinya saling mencintai. Sudahlah, anak kecil dilarang cinta-cintaan. Buruan makan lala, Carol sang oma menimpali. Apaan? Kita sudah 18 tahun oma. Bukankah dulu Daddy jatuh cinta dengan Mami juga umur 18 tahun? Alia tersedak mendengar ucapan putrinya itu. Stephen segera mengambilkan minum untuk istrinya. Siapa yang mengatakan itu sayang? Tanya Stephen. Dia tidak menyangka bahwa putrinya itu mengetahui kisah asmaranya. Tentu saja Oma Rebecca dan Opa Richard, jawab Stella sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Mama dan Papa, gumam Stephen. Stella mengangguk. Setelah itu, mereka meneruskan sarapannya dengan tenang. Stella sudah selesai dengan sarapannya. Dia akan berangkat ke kampus dengan diantar supir pribadi. Dad, Lala mau bertanya. Tanya apa sayang? Jawab Stephen. Dulu kenapa Daddy bisa mencintai Mami selain kata cantik? Kenapa ya? Mungkin karena Mami ini pintar dan juga dia sangat jual mahal sama Daddy, jawab Stephen yang mendapat cubitan dari istrinya. Oh, memang benarkan sayang? Dulu Dedimu itu sangat gigih mempertahankan cintanya pada Mami sampai Daddy menyusul Mam ke Bali. Kali ini Alea yang menjawab. Stella hanya mangut-mangut. Dia menjadi teringat dengan David yang sangat berbeda dengan Dedinya itu. Apa mungkin pria yang sudah tua tidak bisa menerima gadis kecil sepertinya? Lala ingin suatu saat nanti dicintai pria seperti Daddy, yang romantis dan penuh kasih sayang, ucap Stella sambil pergi keluar mansion. Stephen dan Alea saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa putri mereka sekarang sudah cukup dewasa dan mengerti dengan yang namanya cinta. Sedangkan di sisi lain, David sedang sarapan dengan papanya dan Marco sang asisten. Mama David sudah meninggal sejak pria itu baru berusia 10 tahun. Dia hanya tinggal bersama sang papa dan asisten pribadinya Marco yang tidak lain adalah anak yang diangkat oleh Tuan Arnold. Orang tua Marco dulunya adalah orang-orang kepercayaan Arnold. Semenjak divonis gagal ginjal, Papa Marco berhenti bekerja dan hanya tinggal di sebuah kota kecil bersama istrinya. Sedangkan Marco sendiri diangkat anak oleh Arnold karena keinginan dari David yang menginginkan seorang saudara. David, pernikahanmu dengan Anna diadakan 3 bulan lagi. Kenapa kamu tidak mengajaknya untuk mempersiapkan acaranya? Misal membeli cincin atau ke perancang busana, ucap Arnold. Biarkan dia yang memilihnya sendiri, Pak. Aku sangat sibuk, jawab David. Biarkan Marco yang menghandle pekerjaanmu, agar kamu punya waktu untuk bersama tunanganmu. Marco yang mendengar itu hanya melirik ke arah David yang terlihat sangat santai. Aku sudah selesai. Marco, ayo kita berangkat, ucap David menyudahi makannya dengan mengambil air putih lalu meneguknya. Arnold yang melihat putranya seperti itu hanya terdiam. Dia tahu bahwa David sebenarnya memang tidak mencintai Anna. Tapi bukankah semua ini juga keinginan David sendiri? Dia juga setuju saja saat papanya memperkenalkan Anna dan menjadikan tunangannya. Di dalam mobil, Marco hanya melirik bosnya itu lewat spion. Apa ada kabar dari Stella? Tanya David. Hari ini dia pertama kali masuk ke kampus setelah ospek, jawab Marco. Kenapa dia memblokir nomorku ya? Marco menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar sangat emosi dengan sifat bodoh yang dimiliki oleh bosnya itu. Garis miring, bodoh dalam masalah wanita. Karena kamu sudah menyakitinya, bos. Masih belum paham juga. Sepertinya kamu ini sebenarnya sangat mencintai Stella, jawab Marco yang tidak memakai bahasa formal. Entahlah,
Aku hanya rindu saat dia tidak ada. Mungkin karena aku sudah terbiasa dengannya bertahun-tahun ini, jawab David. Terserahlah bos. Pusing aku mikirnya. Belum juga dengan urusan Eno yang selalu saja kamu limpahkan padaku, jawab Marco frustasi. David hanya diam dan memandang ke arah luar jendela mobil. Stella sudah selesai dengan jam kuliahnya. Dia merasa bosan dan tidak ingin pulang dulu ke mansion. Dia memutuskan untuk pergi ke cafe dekat kampus dan memesan coklat kesukaannya. Haila, kamu sendirian? Tanya seorang pria yang baru saja datang. Iya. Apa kamu juga sendiri, Tom? Ucap Stella tersenyum. Sebenarnya aku bersama. Sayang, ucap seorang gadis yang tiba-tiba menggandeng lengan Tom. Lepaskan Oral, seru Tom pada gadis yang bernama Oral itu. Tapi sayang, aku tidak suka kalau kamu dekat dengan Stella, jawab Oral. Hei, siapa kamu melarangku? Ingat kita sudah putus. Dan jangan mengikutiku lagi. Stella yang melihat sepasang orang yang berkelahi di depannya ini merasa sangat bad mood. Dia pun beranjak dari duduknya dan memilih duduk di meja lain. Saat dirinya akan berbalik, tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya. Hei, awas, teriak seorang pria. Aduh maaf ya, seru Stella kepada pria itu. Untung saja coklatmu tidak tumpah mengenai bajuku, ucap pria itu lagi. Stella hanya tersenyum kemudian, dia berjalan dan duduk di meja lain. Pria itu menatap kagum dengan kecantikan Stella dan sikapnya yang berbeda dengan gadis lain. Dia mengikuti Stella dan duduk di depan gadis itu. Apa aku boleh duduk di sini? Namaku Farrell, pria itu menyodorkan tangannya. Stella, jawab Stella sambil menjabat tangan Farrell. Lah, boleh aku ikut gabung, ucap Tom ikut duduk di meja Stella. Dia menatap tajam ke arah Farrell. Seakan tidak suka melihat laki-laki lain dekat dengan gadis yang sudah dia suka sejak pertama melihat Stella pada waktu pertama kali. Ospek, Tom adalah salah satu teman Stella di awal dia masuk universitas itu. Sebenarnya Stella hanya ingin sendiri, tapi para pria itu mengganggu kesendiriannya. Ayo ikut aku, tiba-tiba ada seseorang menarik lengan Stella. David, gumam Stella. Stella yang tidak siap ditarik, dia terhuyung ke depan, dan dengan sigap David memeluknya. Jantung Stella berdetak cepat, tapi dia segera menetralkan kondisinya itu. Maaf, Anda siapa? Kenapa menarik lenganku tiba-tiba, ucap Stella melepaskan pelukan David. Stella yang sudah tidak ingin bertemu dengan pria itu menjadi sangat muak dengan tingkah David yang datang tiba-tiba tanpa permisi memaksanya untuk ikut. Ayo Farrell, kita pergi dari sini, Stella mengajak Farrell, pria yang baru berkenalan dengannya. Dengan senang hati Farrell mengikuti keinginan gadis yang membuatnya terpana itu. Tom hanya melongo karena ditinggal sendiri. Sedangkan David sudah mengepalkan kedua tangannya. Padahal David dengan sengaja mengikuti Stella dan rela meninggalkan pekerjaannya karena sudah merindukan gadis kecilnya itu. Hei Tuan Tampan, apa aku boleh mengenalmu, ucap Oral yang sedari tadi hanya melihat dengan diam. David tidak menggubrisnya. Dia kemudian pergi dari kafe itu dengan perasaan campur aduk. Sebenarnya apa yang dimiliki Stella? Kenapa setiap pria yang melihatnya selalu menarik perhatian? Hei Tom, aku tidak akan mengejarmu lagi. Karena aku sudah mendapatkan pria idaman lain, ucap Oral melirik Tom yang hanya terdiam. Tom langsung berdiri dan beranjak pergi. Dia sangat kesal dengan dua pria tadi. Sialan. David memukul setir mobilnya. Dia sangat marah karena Stella mengabaikannya. Stella, tidak akan kubiarkan kamu dekat dengan pria lain selain aku. Bersambung.